saya Dwi Haryanti, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Cirebon. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik dengan percakapan pra-observasi. Guru yang terlibat sebagai coach adalah Ibu Faida. Demikian, selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning nih. Ya, selamat pagi. Good morning juga. Gimana kabarnya, Miss Fai? Alhamdulillah baik, sehat. Miss Ya. Dwi gimana Ya. kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya, Senin pagi nih, Miss Fai. Terima kasih untuk waktunya di pagi ini. Seperti yang sudah kita sepakati, kita akan melakukan percakapan untuk pra-observasi kelas ya, Miss Fai ya? Iya, betul. Ya. Miss Fai, rencananya yang akan diobservasi ini masuk di kelas berapa? Rencananya akan masuk di kelas 11 MIPA 5. 11 MIPA 5 ya? Betul. Itu pelajarannya bahasa Inggris? Pelajarannya sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Ya. Baik, pelajaran sastra Inggris di kelas 11 MIPA 5. Ya. Bisa diceritakan Miss Fai, ini nanti pertemuan yang keberapa yang akan kita observasi itu? Ya, untuk materi hortatory text kebetulan ini baru pertemuan pertama Miss Dwi. Jadi adanya tuh di chapter yang kedua di semester kedua ini, semester 4 ini. Ya, berarti baru masuk ya untuk Ya. dan materinya adalah hortatory text, hortatory exposition. Baik. Untuk di pertemuan yang pertama ini, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya apa? Ya, tujuan pembelajarannya di sini melalui pembelajaran berbasis teks, peserta didik dapat menerapkan dan menyusun teks hortatory lisan dan tulis terkait isu kontroversial dan aktual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Berarti dari tujuan pembelajarannya cukup lengkap ya, Mas Fai ya. Diharapkan peserta didik itu bisa memahami struktur teksnya, kemudian apa tadi unsur kebahasaan ya, dan diharapkan juga nanti mereka bisa memproduksi teks dengan jenis yang sama ya untuk isu-isu yang kontroversial seperti itu. Baik. Nah, untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah direncanakan oleh Miss Fai, kira-kira apa yang nanti akan dilakukan di kelas nih, yang dikerjakan gitu di kelasnya, seperti apa? Rencananya nih kegiatannya tuh berupa group work ya Mas Dwi, grouping gitu. Jadi dalam bentuk discussion, mereka diberikan teks secara acak, lalu mereka ditugaskan untuk mengurutkan teks tersebut, lalu juga menganalisis isi teks. Oke, jadi diberikan semacam jumble paragraf gitu ya, yang seperti itu. Baik. Nah, ini kira-kira yang disasar areanya apa nih, misalnya area pengembangannya, baik dari gurunya ataupun dari siswanya ketika ada kegiatan grouping seperti itu? Diharapkan mereka bisa mengidentifikasi tiap paragraf, bisa mengetahui isi dari paragraf hortatory itu apa saja, kemudian juga unsur-unsur kebahasaannya atau ciri-ciri yang terdapat dalam teks hortatory itu apa saja. Berarti ini lebih kepada kemampuan untuk reading ya, iya, membaca. Karena di bahasa Inggris kan ada beberapa kemampuan ya, beberapa skills. Ada apa aja misalnya? Ada reading, ada speaking, ya, writing, and listening. Berarti sekarang fokusnya ke skill membaca ya, Jadi area pengembangannya untuk siswanya difokuskan ke skill membaca. Nah, untuk pengembangan yang diharapkan dari diri Miss Fai sendiri, kira-kira apa ya? Mungkin lebih fokus atau lebih istilahnya itu lebih mengetahui. Jadi per anak tuh kemampuannya bisa terukur karena di awal kegiatan sebelum saya memberi jumble itu, sebelum membentuk grup, mereka memang diberi jumble paragraf secara terpisah. Jadi supaya saya bisa mengetahui kemampuan anak tuh bukan per grup tapi per siswanya itu jadi lebih apa ya namanya?
lebih fokus ke masing-masing siswa gitu. Oh, jadi di sini Miss Fai lebih memfokuskan untuk bisa mengetahui kemampuan individu tiap Individu, siswa ya, iya, untuk betul. mengenal siswanya kemampuannya sampai mana. Jadi Iya. semacam seperti tes awal ya, seperti tes awal sebelum kita maju melangkah ke pembelajaran yang lebih kompleks mungkin ya, yang lebih detail. Baik, jadi kenapa Miss Fai merasa perlu untuk mengetahui kemampuan setiap siswa, setiap individunya gitu? Karena kalau dalam pengalaman saya kemarin-kemarin, apalagi untuk grup discussion itu biasanya anak-anak tuh yang aktif kan hanya 1-2 Miss Dwi, dan biasanya cuma itu aja gitu. Nah, dalam hal ini makanya saya ingin lebih mengetahui lagi, jika saya membagi-bagi paragraf ini menjadi sesuai dengan jumlah siswa, ini nanti saya memberi paragraf kan benar-benar berbeda-beda gitu dari 7 teks yang berbeda. Jadi nanti saya bisa tahu, oh si A ternyata bisa juga gitu, cuman mungkin ada yang nggak berani speak up gitu, atau malu-malu atau apa, jadi kelihatan semua gitu nanti. Oke, berarti area pengembangannya untuk bisa mengetahui kemampuan individu dalam hal reading ya tadi, membaca, kemampuan membaca setiap siswa seperti itu, dan strategi yang digunakan adalah pertama membagikan potongan-potongan paragraf untuk mereka kemudian nanti berkelompok berdasarkan topik-topik paragraf yang diberikan itu ya. Jadi nanti paragraf utuh itu dibentuk dalam grup gitu, dalam grup. Baik, seperti itu. Ya, itu strategi yang digunakan. Kemudian itu kan dalam proses pembelajarannya ya Miss Fai. Nah, kalau nanti ada rencana untuk assessment ya, ada rencana untuk penilaian. Nah, kira-kira strateginya seperti apa tuh? Ya kalau untuk penilaiannya kembali ke nanti saya memberikan task masih dari bacaan yang sama, itu kan mereka setelah mengurutkan paragraf itu menjadi paragraf yang tepat sesuai dengan urutannya. Nanti saya juga memberikan tugas atau memberikan task mereka untuk menganalisis unsur kebahasaannya. Nanti mungkin dalam satu grup itu nanti saya bagi-bagi, misalnya yang menganalisis unsur pertama si A, yang kedua si B, atau bisa juga bersama-sama gitu. Berarti penilaiannya masih dalam bentuk yang formatif ya? Nah, untuk penilaian formatif selama proses pembelajaran berlangsung, jadi penilaiannya selama ongoing gitu ya, ketika belajar juga mereka dinilai begitu ya. Iya, ada ini nggak misalnya ada indikator penilaiannya, atau misalnya ingin penilaiannya memakai checklist atau apa gitu? Nah itu, honestly indikatornya sebetulnya nanti ya itu aja dalam bentuk tabel gitu. Mereka melengkapi unsur kebahasaan itu, nanti saya buat di tabel, nanti mereka melengkapi kayak gitu aja sih. Oh iya. Belum ada tambahan apa gitu ya. Mungkin terpikirkan sekarang tambahannya mau seperti ya, apa? Sepertinya ya terpikirkan sih, tapi belum. Ada ide-ide apa gitu untuk penilaiannya selain mengisi tabel? Mungkin saya nanti secara lisan juga akan menanyakan seperti main idea-nya, bisa dari per paragraf atau dari per grup itu. Jadi pertanyaan tambahan gitu dari saya. Pertanyaan tambahan ya secara lisan, dan kalau yang tulisnya berarti melengkapi tabel gitu. Baik, untuk menilai berarti tadi kan ingin mengetahui fokus pada kemampuan individu siswanya ya. Kemudian tugas yang diberikan, istilahnya kegiatan yang diberikan adalah berkelompok, kemudian mengisi tabel, kemudian ada pertanyaan lisan seperti itu. Ya. Nah itu kira-kira indikator, nanti ada indikator bahwa yang ini sudah mampu, yang ini belum mampu, akan terlihat nggak di situ misalnya dari penilaian dan pembelajaran yang dilakukan? Ya kalau terlihat sih akan terlihat. Jadi misalnya saya sudah punya kriteria nih yang sudah mampu, kira-kira bagaimana gitu? Iya. Ya seperti tadi misalnya area yang di checklistnya itu sudah memenuhi dan mereka bisa menyebutkan seperti kayak contoh-contohnya, misalnya itu kan cirinya ada model misalnya. Terus mereka bisa menemukan beberapa models, atau mereka bisa menyebutkan unsur tensisnya di situ apa, menyebutkan dengan tepat, terus juga semuanya lah unsur kebahasaan yang ada, minimal tuh ada berapa persen dari poin-poin yang disediakan,
kan bisa menunjukkan kemampuan indikator itu bisa sebagai Iya, indikator indikator kompetensi siswanya ya. Baik. Jadi diharapkan dengan semua rencana pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran hingga penilaian itu diharapkan tujuan pembelajaran yang tadi sudah direncanakan itu bisa dilaksanakan ya, atau bisa tercapai seperti itu ya. Iya. Bisa dipenuhi seperti itu. Nah, ini yang akan kita observasikan hanya 90 menit ya, nanti pembelajaran hanya 90 menit. Apakah direncanakan dari 90 menit itu semua tujuan pembelajaran yang dituliskan itu bisa tercapai atau akan dilanjutkan di pertemuan yang berikutnya? Insya Allah akan berlanjut ke pertemuan berikutnya, karena dalam pertemuan sekarang kan siswa belum ada produk untuk membuat contoh teks sortatory exposition ini. Iya, berarti ini hanya bagian awal ya, bagian awal dari beberapa bagian pembelajaran yang direncanakan. Iya. Baik, berarti rencana pembelajarannya berapa kali kira-kira? Tiga kali ya? Tiga kali 45, 3 kali 90 ya, 3 kali 90 menit. Baik, ya Miss Fen, untuk pra-observasi saya kira cukup sekian. Nanti kita sama-sama lihat ketika observasi di kelas, apakah memang yang diharapkan, direncanakan itu bisa terjadi, apakah ada yang harus ditingkatkan lagi, atau ada yang bisa kita perbaiki, atau ada yang sudah bagus nanti kita pertahankan dan coba kita terapkan di pelajaran lainnya juga. Seperti itu ya Miss Ray, nanti kita ketemu lagi di kelas. Terima kasih. Ya, baik Miss, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikianlah percakapan pra-observasi yang telah dilakukan dalam rangka coaching supervisi akademik dengan saya Dwi Haryanti dan Ibu Faidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. How are you all today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm great too, thank you. Okay, before we start our activity today, I will check your attendance list first. Yeah. Let me call you one by one. Okay. Yeah. Ahmad Rafi. Okay. Akmal Zaki, present. Alexa. Alzena Nadia. Okay. Zelda Afisa. Farah Fauziah. Fatih Al-Akbar. Ferry Prima. Vina Khalisha. Okay. Firda. Okay, how was your day? Yeah, do you have an amazing day today? Yeah. And how did you sleep last night? Did you sleep well last night? No. Why, Rafi? Kenapa, Rafi? Do you have any homeworks that you have to do last night? Yes. So you have lots of assignment, lots of homeworks maybe. Why? You have to take an exercise last night? Yeah. Playing. Oh, you have to play music? Wow, that was great. Are you a guitarist or vocalist? A guitarist. Wow, that was very amazing. Yeah. How about the other? How was your night? Did you sleep last night? Oh yes, Alhamdulillah. Okay, today we are going to talk about hortatory exposition, one of genre in English. But before we study about this further, yeah, nanti after you study hortatory exposition, you will know about the generic structures, about the purpose, and also about the language features, yeah, and some information related to hortatory exposition. Okay, before we talk about that further, I have one activity, yeah,
So here I have 30 small papers. Yeah. This is a paragraph, a part of hortatory. I will give this one piece to one of you. Yeah. So one of you will get this different piece of paper which contain a part of hortatory. Nanti tiap orang akan mendapatkan satu kertas kecil ini. Kemudian I also have these 6 papers, and this is the title of the text. So 6 of you will get this 6 papers, and the rest will get this. After you receive this, you have to read this quickly, and then you have to find out the topic. Nanti ketika kalian mendapatkan ini, kalian baca, ya, baca sekilas, kemudian kira-kira ini tentang apa sih? Okay. After that, after you have read this paper, you have to find out your friend which has the same topic with you to make a group. Jadi nanti setelah Miss bagikan ini, kalian baca sebentar. Kemudian setelah kalian temukan topiknya tentang apa nih kira-kira? Oh, ini tentang smoking. Oh, ini tentang drug, for example. Kalian mencari teman dengan topik yang sama untuk membentuk satu grup. Okay, you got it? Yeah. Any questions? Barangkali belum jelas instruksinya? Sudah jelas. Nanti kalian, ya Farid? Okay, a group will be consist of 5 person. Karena di sini ada 5 different paragraphs. Jadi nanti yang satu grup akan terdiri dari 5 orang dengan potongan paragraf yang berbeda tapi dengan topik yang sama. Nanti kalian boleh berdiri, boleh mencari teman dengan topik yang sama. Ya. Any other question? Ada pertanyaan lain? Yang belakang, Saskia, Zahida? No question. Okay, then I will start to distribute this paper. Ya, check it. Kalau ada yang double, check ya. Oke, Marsa, Reva, Raffi. Ya. Okay. I'm sorry, ini ukurannya the size are not the same. Maybe some of you got the very small paper, while the rest are bigger. Ya. Ya. Itu topiknya itu. Jian, that is for you. This is for you, for you, for you, for you. Okay. Pas ya. Okay. Please look at your paper. Oh my god, I still have 1 paper left. Sorry. Yeah, this is actually for Audrey, but it's okay. I will keep this. Apa-apa, nih satunya di sini. Oke, sudah dibaca semuanya? Sudah dibaca? Sudah tahu kira-kira tentang apa, topiknya apa? Okay, now this is the time for you to find your friends who has the same topic. Okay, please. Come on. Come on. Ya. Topic, sorry? How many of you in your groups? Oh yeah, 5. Okay. Yeah, kan it should be 6, nggak apa-apa. So, is it about global warming? Ya. Nggak apa-apa deh, ini buat tambahan. Okay, after you find your friends, attention please, perhatikan dulu semuanya.
Yeah, what you have to do now is you have to arrange that paragraphs into the right order. Silakan kalian arrange, itu kan masih jumble tuh ya, yang ini dapat siapa. Kalian urutkan ya paragrafnya sesuai dengan apa? Urutan yang tepat ya, in correct order. Okay, please start from now. I give you 5 minutes. I give you 5 minutes. Okay, let's check together ya. Okay, would you please one of you read the title of the text? Silakan bergantian. Atau Zaki dulu, Zaki. Yang lainnya coba listen. No. The title. Titlenya apa? The title is homework. It used Homework. homework. This one? Homework. Yeah. The title is should students have homework. Okay, should students have homework? Ya. Paragraph 1. Paragraph 1 is it used to be fair. Okay, Ferris group, can you hear Zaki's voice clearly? Yeah, louder please, Zaki. To me that students were the only ones complaining about the practice of citing homework. For years, teachers and parents thought that homework was necessary tool when education children, but studies about the effectiveness of homework have been conflicting and inconclusive, leading some adults to Adults, yeah. that homework should become a thing of the past. Okay, thank you, group 1. So you have decided that that part is the first paragraph. Yeah, why do you think that that part is the first paragraph? Kira-kira kenapa kalian memilihnya paragraf itu yang paling atas? Kenapa? Oh, karena the opening of the topic of the conversation. Conversation? The topic. Okay. Ya, alasannya kenapa, Rian? What is the reason? Why just that part becomes the fourth? Suggestion is third. Oke. Ya, karena dimulai dengan tadi ada urutannya katanya ya. Ya, luckily that you got the paragraph yang ada keterangan di situ, keterangan di depannya, konektifnya langsung ada urutan mana yang firstly, secondly, thirdly. So the last paragraph, yes? The last paragraph is, so homework is not unnecessary. The light homework such as reading the study material is good enough to help increase the student knowledge. Homework at the stress level of the students. Okay, yeah. Thank you very much. Yeah. You did well, you did great, yeah. Okay, great. Okay, let's move to the last group. Oh, okay. Ilham maybe? Ini ya. Yeah. First, evaluation content carbon monoxide and can disrupt the respiratory system. Okay. Yeah, maybe the same with the first group. Tadi ada konektifnya. Ada kata apa tadi di depan? Dari first, ada first. Okay, jelas. Yeah, lucky you are that you got a very short paragraph and a short text ya. The shortest text maybe. Okay, what about the third? Silakan, paragraf 3. Second, Siapa yang mau baca? pollution also can cause acid rain, which is dangerous to human, animal, plants, and even building. Ya, Yes. Oke, thank you Raf. Ada kata apa? Second, Second, iya. Ada cirinya second katanya. Oke, next, Zahida or Reva? Reva. Ya, Reva, please. Therefore, it's clear that air pollution is dangerous and should be reduced as much as possible. Yeah. Okay, what is the reason that the part is the fourth paragraph? Because, therefore, Oh, ada keterangannya, ada four. Okay. Okay, what about the third? Which one? Tito, please.
Three. Yes, I'm Tias. So, what can you do as a business owner when it Oh. comes to social media? Make So, what can you do as a business owner when it comes to social media? Oke, yang itu yang kalian pilih sebagai paragraf ketiga? No. Atau masih mau tadi nggak didiskus? Atau kayaknya setelah dibaca jadi loh kok gini gitu ya mungkin ya? Oke, nggak apa-apa, Yes. nggak apa-apa. Nanti setelah kalian lihat ini ya susunan dari generic structure-nya akan kelihatan. Oh iya ini harusnya begini. Harusnya ini dulu. Oke, setelah itu yang mana? Tadi paragraf 3. 4. So which one is the last paragraph? Last but not least, Yang the last yang mana? Sampai titik. Last but not least, Oh, last social but media not is least, between social your business media. and your customer. Oh, yeah, okay, thank you, very good. Yeah, next we come to third group 3, please. Group 3. One of you, Fari, Mori, or Nova? Waalaikumsalam. What is the title? What is the title of the text? Music is fun for learning English. Yeah, Cina. Learning English through music and song can be very enjoyable. You can make pleasure with learning when you listen to a song and exploit the Sing song as a louder, means to your please. English progress. Some underlying reason can be drawn to support the idea when we use songs in language learning. Okay, the title is music is fun for learning English. So the first paragraph is learning English through music and songs can be very enjoyable. Okay, why do you think that part is the first paragraph? Because the It is stated first the paragraph idea? the Yeah. first idea Uh-huh. explaining the music and songs. Okay, because that part explaining about the idea of the music itself. Okay. Yeah, the second paragraph, Saskia, please. Yang mana? Which one? Firstly, the song stuck in my head phenomenon, the echoing in our minds of the last song we heard after leaving a restaurant, shopping malls, etc. can be both enjoyable and sometimes unnerving. This phenomenon also seems to reinforce the idea that songs work on our short and long-term memory. Yeah, okay, thank you. So why your group think that part is the second paragraph? Because there is firstly. There is a time connective. Di situ ada kata-kata firstly. Okay. Next paragraph. Alzena. Secondly, song can be appropriated by listener for their own purpose. Most pop songs and probably Yang lainnya many suaranya other boleh types dikecilkan don't dulu have volumenya. phrases, people, place, or time reference. In addition, songs are relaxing. They provide variety and fun, and encourage harmony within oneself and within one group. Little wonder they are important tools in sustaining culture, religion, patriotism, and yes, even revolution. Okay. So Alzena think that this part is the third paragraph. Yeah. What is the reason? Because there is second. There is secondly. Okay. Of course, after firstly, secondly gitu ya. Ya udah berarti itu. Okay. What about the fourth paragraph? Mori, please. The last but not least, there are such as studying grammar, practicing selective listening comprehension, translating song, learning vocabulary, spelling, and culture. Spelling and culture. Yeah. Last but not least, there are many learning activities we can do with songs, such as studying grammar, practicing selective listening comprehension, translating songs, blah blah blah. Ya, kenapa tuh? Why that part? Because the fourth secondly paragraph. and last paragraph. Ya, karena ada Last. but not Argument. least. Jadi setelah secondly itu yang terakhir itu gitu ya. Salsa. Yeah, you may go out, please. Yeah. It is important to know what your kids are Salsa louder, please. It is important to know what your kids are watching. Of course it is. Television can expose your children to things that you have tried to protect for them.
especially violence, drug abuse, and etc. Okay, is it important to know what your kids are watching? Blah blah blah. Why do you think your group think that? Okay, that part is the first paragraph from the text. Because first of all, it contains a question, and There is a question. there is a question, Okay, and in another sentence that contains a basic fact, which is what the thesis about. Oke, the thesis. Ya, wah sudah tahu tesis. Jelas? Siapa yang belum? Tio. Okay, Miss. Considering some fact above, protect your children with some following tips. 1. Limit television viewing to 2 hours each day. 2. Do not allow your children to have a TV set in their bedrooms. 3. Review the ratings of TV shows that your children watch. 4. For watching television with your children and discuss what is happening during the show. Okay, so do you think that that part is the last of the paragraph? Why? Because ada sedikit ada kata-kata following tipsnya Ada dan following masuk tips. ke recommendation. Recommendation. Oh, yeah, very good. Okay, you did great job. Which one is the first, the second, the third, the fourth, and the last paragraph? So, let's see the explanation clearly about apa tadi teksnya? Tentang apa? Genre-nya apa? Yang kalian dapatkan? As I have told you before our study start, hortatory exposition. Okay. Nanti kalian bisa lihat hasil dari discuss tadi. The definition of the hortatory clearly. Bisa dilihat jelas nggak yang belakang? Rafa. Rafa apa Raffi sih? Rafa, iya sorry. Ketuker. Ahmed mana Ahmed? Where's Ahmed? Oh iya, Ahmed. Okay. Here there are 4 definitions of hortatory exposition. You can see from the first one, number 1, hortatory exposition is a type of spoken or written text that is intended to explain the listeners or the readers that something should or should not happen or be done. And number 2, hortatory exposition text can be found in scientific books, journals, magazines, newspaper articles, academic speech or lecturers, a research report, etc. And then number 3, hortatory expositions are also popular among science, academic community, and educated people. And the last, to strengthen the explanation, the speaker or the writer needs some arguments as the fundamental reasons of the given idea. In other words, this kind of text can be called as argumentation. Jadi teks hortatory juga bisa disebut sebagai teks argumentation. Is a type of spoken or written text that is intended to explain the listeners or readers that something should or should not happen or be done. Bisa dimengerti yang explanation yang nomor 1, definition nomor 1. Ya, seperti yang tadi teks yang kalian dapatkan, kira-kira sudah tepat belum penempatannya paragraf 1? Semua grup sudah menempatkan susunan secara tepat? Atau ada yang masih, ya tadi masih ada yang kurang tepat ya? Grup berapa ya? Ya. Jadi menjelaskan secara type spoken or written untuk menjelaskan kepada readers bahwa sesuatu itu harus atau tidak harus terjadi atau dilakukan. Oke, yang ke 2, 3, 4-nya hanya menambahkan informasinya saja, bukan definition-nya. Oke, purpose-nya ini to persuade the readers that something should or should not be the case or be done. And then, nah ini nih yang tadi generic structures-nya. The first one is called thesis. Thesis di sini adalah statement or announcement of issue concern. Ya, jadi paragraf pertama itu menjelaskan tentang statement atau announcement dari isu yang akan dibicarakan dalam teks tersebut. Apa nih kira-kira tentang apa nih? Misalnya tadi tentang music is fun for learning English. Jadi di situ kan dijelaskan bahwa learning English through music and songs can be very enjoyable and bla bla bla. Jadi kayak pembuka dari suatu isu tertentu yang akan dibicarakan. Kemudian arguments, reasons for concern that will lead to recommendation. Jadi argumen-argumennya itu apa, alasan-alasannya apa, mengapa sesuatu itu harus atau tidak harus dikerjakan, alasannya apa, ya argumennya apa. Kemudian rekomendasi, recommendation. Di sini statement of what should or should not happen or be done based on the given arguments. Jadi setelah diberikan argumen-argumen,
oleh si writernya atau oleh speakernya. Kemudian di paragraf yang terakhir, in the last paragraph, the writer give the recommendation to the listener or the readers. Jadi gini loh, dari kesimpulan-kesimpulan atau dari argumen-argumen yang ada di atas, bahwa learning English through music itu sangat enjoyable. Jadi bisa meningkatkan semangat belajar kalian. Bisa meningkatkan mood belajar kalian sehingga menghasilkan hasil dari belajar yang lebih optimal, misalnya gitu. Ya. Yeah. Okay, please, Perry. Based on our groups, my group, text, we just got the argument part and also recommendation part. Is that still can call percentage or what? Ya, tesisnya tadi kan sudah disinggung sedikit tentang berupa question tadi, akan isu yang akan dikembangkan di paragraf selanjutnya, itu kan dalam bentuk question tadi. Would you please repeat? I don't have The text. Oh, yeah. The first paragraph is, in my opinion, air pollution is dangerous for human, and blah blah blah. Yeah. Is that included with tests? Of course, ya. Yeah. Yeah. Ya, tesisnya bisa berupa pertanyaan yang muncul dari benak si writernya. Bisa. Ya, thank you Ferry. That's a very good question. Okay. The last part is language features. Di sini ada 9 ya. There are 9 language features that you can see from the board. The first one is using simple present tense. Yeah, do you still remember about simple present tense? Sorry. Ya, cirinya apa? Pakai verb one. Iya, pakai verb one, benar. Benar pakai verb one? Iya. Kira-kira dipakainya untuk apa? What is the function of simple present tense? Menyatakan apa saja? About the fact. Okay. What else? Apalagi? Ada yang masih ingat? Simple present tense kelas berapa ya? Maybe when you were still in the first grade. Ya. Okay. Tentang daily routines, daily activity. Iya, tentang fact ya, bagus sekali Zaki. Jadi masih ingat ya? Rumusnya juga masih ingat ya? Ingat dong. Iya. Okay, what about models? Using models. Can you mention the examples of models? Should. Okay, good Zaki. Yang lain ada yang bisa nyebutin? Would, apalagi? Must, could. What else? Can ya. Okay. The third one is using action verbs. Apa sih action verbs? Verb apa verb? What is a verb? Kata kerja, ya. Okay, very good Zaki. Ya, terus kata kerja yang seperti apa? Action verb. Ada yang tahu? Anyone want to try to answer? Or maybe to guess? Yeah, sorry. It's like she walks to the mall, like that. So, which one is the verb? She? No, walk. Walks. So it means that she walks every day or every hour, every week. No, it's like the verb basically explaining about something happened. Yes. Like what it's doing. Or doing at that time. Oke, jadi kata kerja yang mengindikasikan apa sesuatu yang dikerjakan ya oleh si subjek tersebut. Oke, what the subject of the sentence is doing. Ya, betul sekali ya. Betul sekali. Misalnya apa tadi? Walk ya. Sleep, talk, jump, ride ya. Terus apa lagi? Drink ya. Ya, masih banyak lagi. Oke, thank you Ferry. Ya. Next, number 4, using thinking verbs. Ada yang mau menebak atau mau menyebutkan contohnya? Oke. Ya, thinking verb related to the process of thinking. Ya, the example is believe. Misalnya, I believe that bla bla bla. Decide, guess ya. Kemudian adverbs, keterangan ya, udah tahu semua ya, adverb ya. Kemudian adjective ada yang nggak tahu adjective? Kata sifat ya. Kemudian ada technical terms. Kalau technical terms ini biasanya istilah-istilah yang dipakai di bidang keilmuan tertentu. For example in biology ya, ada fotosintesis misalnya. Kemudian istilah-istilah lain. And then the last number 8 using general and abstract noun ya. Ada kata benda, bendanya mau abstrak dan juga yang general. Kemudian yang terakhir 9 using connectives. Nah, yang tadi connectives
Contohnya ada firstly, secondly, moreover, dan ada and the last, ya. Okay. Yeah. Any question? Any question about hortatory explanation, hortatory text? Okay, now you can recheck your work yang tadi, apakah urutannya sudah tepat. And then please labeled, or write down ya. Maybe here you can write on this generic structure-nya. Ya, tadi kan sudah ada ya, the generic structure of hortatory. Coba kalian tulis yang paragraf 1 ini masuk ke apa nih? Kemudian argumennya sampai mana? Mana yang masuk argumen? And then which one is the recommendation? Ya. Okay, after you have labeled each paragraph, setelah kalian menuliskan paragraf 1 namanya apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, and then please try to find out at least 5 language features from the text. Silakan cari ciri kebahasaan dari tadi yang dijelaskan misalnya ada 9 itu, coba cari minimal 5. Mau kalian cari tensisnya, boleh dilingkarin saja, kemudian dikasih ya keterangan, misalnya itu modelsnya yang mana, noun yang mana, adjective yang mana, kemudian ada connectives yang mana. Minimal 5 dari poin-poin yang tadi, ya, at least 5. Ya, I give you 5 minutes. 5 minutes. Nggak apa-apa. Ya, connective. Ada firstly, ada enggak itu mah. Iya, tapi bukan time connective di sini kan kayak menunjukkan urutan ininya tuh. Itu juga nggak masuk. Enggak, itu kan dan lain-lain. Model sini ada di sini kan, ada pakai can. Yeah, please tell us about the language features that you have found in your text. The first one, simple present tense. Okay. Oh, not yet. Adverb. Especially. Models. Only can. Only one models. Yeah. Can. Okay. And then action verb. Watch. Okay. Watch. Connective. Meanwhile, one study and another Okay, study. meanwhile. Ada firstly, secondly, tidak ada ya. Di situ ada meanwhile. Ya. Yeah, okay, thank you. Yes, Guru. Yeah, we have already learned about hortatory exposition. I hope all of you have already understood about the the generic structure, the definition, and also the language features. Okay, so we can discuss about the result of your discussion next meeting. Yeah. Okay, see you next week. Goodbye. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam, Mister. Gimana nih kabarnya Jumat pagi ini nih? Alhamdulillah baik. Walaupun ya agak kurang fit sih, tenggorokannya agak gatel. Saya lagi batuk pilek karena cuacanya hujan terus nih ya. Iya, beberapa hari kehujanan juga kalau pulang. Iya. Alhamdulillah nih ya pagi ini kita bisa ketemu untuk kelanjutan dari proses supervisi akademik yang waktu itu. Iya. Jadi kan kita sudah ada perbincangan sebelumnya tuh Mispa yang observasi tentang apa yang akan kita lakukan. Kemudian saatnya saya sudah masuk ke kelas Mispa juga di 11.55 yang untuk hortatory exposition ya. Iya. Ya. Nah sekarang nih kita ngobrol-ngobrol lagi tentang refleksi dari yang sudah Mispa lakukan di kelas. Kira-kira kalau dari angka
1 sampai 10 kesesuaian dengan rencana nih yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kan kita udah ngobrol mau gini nih, ternyata ketika dilaksanakan di kelas dari 1 sampai 10 tuh 1 paling kurang ya, 1 paling kurang, 10 paling bagus gitu. Urutannya seperti itu. Kira-kira misalnya ketika kemarin mengajar di 1145 sudah ada di angka berapa? Kalau boleh jujur sih, saya sendiri kurang puas dengan hasil yang kemarin. Mungkin kalau di range nilai sih sekitar 6 ya, atau 6,5 lah. Lumayan lah ya, nggak tengah-tengah tapi belum naik juga gitu. Oke. Kita ngomong yang memuaskannya dulu deh, misalnya bagian mana yang merasa sudah sesuai gitu, sudah sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana dari angka 6,5 ini. Oke, dilihat dari kegiatan yang pertama ketika saya membagikan teks secara perorangan secara individu, itu kelihatan sekali keaktifan mereka, antusiasmenya. Kemudian juga mereka bisa menemukan satu grup dengan topik yang sama gitu, tidak ada yang salah, tepat semuanya. Mungkin yang memuaskan itu terus lihat dari kelasnya juga jadinya hidup gitu ya, live di kelas gitu. Terus dari diskusinya juga masih berjalan dengan, menurut saya sih dengan baik, sesuai dengan yang saya harapkan sampai situ. Sesuai. Nah, yang tidak sesuainya bagian mana nih? Kurang memenuhi harapan Mispa ini. Nah, itu mungkin itu di situ kekurangan dari saya pribadi, yang seharusnya ketika mereka membacakan result, ketika diberi tugas untuk menyusun paragraf dengan berurutan, seharusnya kan saya mungkin di situ saat itu menyuruh mereka untuk maju ke depan gitu, grup yang saya tunjuk. Iya, jadi kan lebih fokusnya lebih ini. Jadi kemarin tuh entah karena saking grogi atau apa, jadi sampai hal yang sepenting itu saya lupakan gitu. Akhirnya mereka berbicara di tempat masing-masing, stay di tempat masing-masing. Jadi mungkin agak crowded, yang lain mungkin agak kurang fokus gitu, kurang nyimak gitu. Jadi rencananya nih nanti kalau memang akan diterapkan lagi yang seperti itu, ketika ada pemaparan dari tiap grup ya, posisi grupnya itu ke depan gitu ya. Iya, sebenarnya alhamdulillah itu ketika dua hari kemudiannya kan saya ada pertemuan lagi tapi di kelas lain. Iya, berarti sudah saya praktekkan di 11 MIPA 4 dengan kegiatan yang sama. Saya fotokopi ulang lagi, saya potong-potong lagi dengan kegiatan yang sama, dan alhamdulillah kalau dinilai mungkin udah lebih baik lah, jauh lebih baik dari yang kelas yang diobservasi saat hari itu. Karena ada pengalaman. Ada pengalaman ya, betul. Saya harus memperbaiki bagian ini. Iya, betul sekali. Jadi misalnya memang belajar dari pengalaman sendiri. Iya, alhamdulillah jadi sudah dipraktekkan ulang gitu. Iya, kemudian memperbaikinya gitu ya. Sudah dipraktekkan ulang. Baik. Nah, kalau di kelas yang dipraktekkan ulang tuh misalnya udah berapa kira-kira angkanya? Masih 6,5 atau udah naik ke 85 gitu? Berapa ya? Kebetulan kelas yang kedua itu mungkin kalau secara activity-nya sih ya bisa dinilai mungkin udah 7,5 lah mesti. Naiknya 1 nih. Nggak tahu apa ya, basically mungkin saya orangnya emang kurang pedean juga. Kalau saya bilang 8 takutnya nggak ini gitu. Oke. Nah, kan setiap guru pasti ya dalam hal apapun semua orang juga inginnya bisa sampai ke angka 10 gitu ya. Nah, sekarang kan biasanya merasa ada di 6,5, 7,5 gitu. Targetannya ke depan pengen sampai di angka berapa? Yang paling dekat aja terdekat pengen angka berapa? Ya mungkin 8 dulu ya. 8 ya, tapi harusnya bisa optimal lah. Iya, oke. Untuk sampai ke 8 nih, supaya ada rencana nggak? Mau apa yang ditingkatkan supaya bisa sampai ke angka 8? Kira-kira dari faktor apanya, dari strategi mengajarnya, atau dari pemilihan media belajarnya, atau dari pemilihan aktivitas belajarnya gitu. Kira-kira gimana? Mungkin all ya bisa. Iya, pengennya sih semuanya tuh mesti, utamanya mungkin kesiapan dari diri saya pribadi. Jadi ketika diobservasi oleh Miss Dwi kan jujur itu yang satu teks itu tidak terfotokopi, sebetulnya udah difotokopi semua. Nah, si abang fotokopinya tuh ada yang double, jadi ada satu teks yang nggak fotokopi ke fotokopi. Jadi tuh mungkin emang saya tidak meneliti lagi karena emang waktunya juga bukan mepet sih, fotokopinya tuh emang saya ngambil waktunya mepet gitu, emang kesalahannya di saya. Jadi itu mungkin preparation secara pribadinya saya harus lebih ini lagi.
harus lebih teliti lagi, terus step-step step-step nanti mengajarnya sampai harus dipikirkan semua kegiatannya secara mendetail, itu lebih terfokus lagi gitu mesti. Terus lebih bervariatif lagi. Jadi sendiri ya. Untuk ke siswanya kira-kira diharapkan dari siswanya apa? Kalau mereka selama ini kan kira-kira udah di angka berapa lah siswanya gitu kalau siswanya? Siswanya mungkin kalau saya membawa merekanya lebih bagus, lebih fokus lebih itu, insya Allah sih bisa 8 atau bahkan more than that. Pertamanya di 11 MIPA 5 yang secara mungkin kemampuan anak-anaknya mungkin sedikit lebih gitu dari yang Lebih bawah atau atas? lebih bagus. Lebih bagus. Iya. Oh, lebih bagus. Iya. Jadi sebenarnya dia kemampuan sih potensi ada. Potensi ada. Cuman bagaimana apanya nih? Kalau potensi udah ada, Iya itu jadi gimana saya membuat kayak misalnya latihan atau aktivitasnya tuh lebih bisa mereka istilahnya menunjukkan potensi mereka itu mesti. Kalau kemarin kan ya itu yang saya bilang tadi kurang melibatkan semuanya, seperti yang presentasi aja dibiarkan stay di situ tuh sangat berpengaruh sekali tuh sama siswa yang lainnya. berarti strateginya kira-kira untuk sampai angka 8 tuh lebih mantap persiapan pengajarnya kemudian aktivitas lebih bervariatif, kemudian untuk siswanya lebih mengetahui potensi mereka kali ya. Kalau untuk kesulitan belajarnya maupun kesulitan materi itu udah sesuai belum? Kesulitan materi mungkin kalau untuk yang khususnya yang kemarin yang optator itu yang ketika mereka dikelompokkan diberi tugas yang